Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang iman. Definisi iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang disebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 berikut ini. بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'abul iman, terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku mukmin atau beriman. Dimensi dari keimanan menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Iqratun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. A'malun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Niat akidah dan hati ada 30. Lisan atau ucapan ada 7. Seluruh anggota badan ada 40 sehingga menjadi 77 cabang iman. Niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada takdir baik, takdir buruk maupun takdir baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman kepada manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakannya, ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu, dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Karena ikrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah bersuci atau tahara, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal, menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak, menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menyempurnakan dan menunaikan kafarat, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang, memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara halal, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir,
memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan yang merugikan, menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika mendengarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka hatinya bergetar. 2. Senantiasa bertawakal, bekerja keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menegakkan sholat. 4. Menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. 1. Mukmin saling mendaki. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Hikmah dan manfaat syu'abul iman, yaitu 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sifat tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan lebih baik dan berkualitas. 5. Menumbuhkan sifat ikhlas. 6. Mendatangkan keberuntungan. 7. Mencegah penyakit jasmani dan rohani. Itulah materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.